Sebenarnya kalau mau tahu realita aslinya, LPDP itu udah kayak gebetan. Loh, kenapa gebetan ya? Dikira pasangan gitu. Bukan ya. Ini lebih ke gebetan negara. Jadi selalu ada update baru gitu tiap tahunnya. Nah, kalau tahun 2026, wah jangan ditanya. Bukan update kecil ini, tapi major change yang ngebikin dosen, peneliti, bahkan mahasiswa langsung ngerasa, kok ini beasiswa makin ketat ya? Tapi jangan panik dulu. Kita bahas satu persatu biar rekan dosen nggak salah paham. Tapi sebelum lanjut, seperti biasanya buat rekan dosen yang belum support channel ini untuk terus support dengan cara yang simple banget. Ya, dengan subscribe aja dan share ke rekan dosen lainnya, biar nggak ketinggalan sharing informasi menarik lainnya. Oke, kita lanjut. Arah baru LPDP 2026 dan RPJMN 2025 sampai 2029. Kita mulai dari gambaran besarnya dulu nih rekan dosen. Arah baru LPDP 2026 dan gimana ini dikaitkan sama RPJMN 2025 sampai 2029. Kalau negara aja udah menentukan arah riset, beasiswa otomatis ikut berubah juga. Di tahun 2026 nanti, LPDP bakal lebih menegaskan fokus baru yang cukup signifikan. Penekanannya itu lebih diarahkan ke bidang STEM atau Science, Teknologi, Engineering, dan Mathematics. Ini bukan keputusan mendadak rekan dosen, tapi mengikuti prioritas besar dalam RPJMN 2025-2029 yang menempatkan inovasi, teknologi, dan penguatan riset sebagai kunci pembangunan nasional. Nah, pertanyaannya, apakah ini berarti non-STEM ditutup? Jawabannya enggak. Menarik kan? LPDP tetap ngebuka pendaftaran non-STEM, tapi dengan porsi yang lebih kecil dan diarahkan ke bidang-bidang strategis tertentu seperti kebijakan publik, ekonomi pembangunan, pendidikan, dan sosial humaniora yang relevan dengan agenda nasional. Sementara nih, 3 skema utama kayak reguler, afirmasi, dan targeted itu tetap dipertahankan ya rekan dosen. Bedanya itu penajaman klasternya lebih difokuskan ke riset yang mendukung transformasi digital, energi dan ketahanan pangan, bioteknologi dan kesehatan, serta inovasi strategis nasional. Dengan kata lain, LPDP itu adalah beasiswa dengan arah riset yang jelas, bukan cuma kuliah terus ya udah gitu aja, enak banget ntar, tapi jadi investasi negara pada kebutuhan masa depan. Kalau fokus negara udah ngarah ke STEM, nah gimana soal kuotanya? Siapa yang paling diuntungkan nih? Kuota dan penajaman bidang STEM untuk dosen. Rekan dosen, banyak yang bilang LPDP 2026 bakal susah banget. Kenapa sih? Ya karena faktor kuotanya dipangkas bener nih. Info buruk, nggak seburuk itu. Ada maksud di balik itu. Oke, di LPDP memang mengalami pengetatan jumlah penerima. Tahun 2025 sampai 2026 aja, kuota dibatasi sekitar 4.000 penerima per tahunnya. Ini kurang lebih ya. Ini jauh lebih kecil dibanding sama tahun 2023 sampai 2024. Yang artinya kompetisi lebih ketat lagi, terutama di program S3 dan jalur dosen. Sampai sini setuju? Nah, dari kuota terbatas ini, informasi publik langsung menunjukkan bahwa sekitar 60-65% dialokasikan buat STEM. Kenapa? Ya karena STEM dianggap tulang punggung dari teknologi, energi, kesehatan, pertanian, bahkan ke transformasi digital. Selain itu, alokasi non-STEM tetap ada, tapi lebih diarahkan ke bidang strategis kayak kepemimpinan publik atau hukum, pendidikan berbasis data, atau kebijakan teknologi untuk dosen. Penajamannya ini berarti peluang makin besar kalau riset Anda di STEM atau lintas disiplin. Yang kedua itu peluang non-STEM tetap dibuka, tapi harus punya urgensi nasional dan korelisasi kuat dengan agenda RPJMN. Dengan jumlah kuota terbatas dan prioritas STEM diperbesar, ya strategi apply juga nggak bisa lagi asal daftar. Jadi benar-benar harus relevan, fokus, dan punya kontribusi nyata. Kalau gitu, gimana sih nasib dosen? Apakah ada peluang S3 tetap besar nih? Beasiswa S3 dosen dan dana riset untuk percepatan karir. Reminder lagi nih buat rekan dosen, LPDP itu bukan cuma beasiswa kuliah, udah di situ. Tapi ini jadi jalan pintas percepatan karir. Jadi harus benar-benar dipersiapkan dan diperhatikan betul agar nggak sia-sia nantinya. LPDP itu tetap mempertahankan jalur S2 sampai S3, khusus buat dosen dan sivitas akademika. Skema ini nantinya lebih difokuskan ke penguatan kapasitas dosen, riset aplikatif, dan penyediaan SDM akademik untuk percepatan guru besar. Ya, walaupun rumor-rumornya nih nyebut angka 5.000 sampai 16.000 kuota dosen S3. Di dokumen publik 2025, belum ada yang pasti menyatakan angka ini secara eksplisit. Yang jelas itu, kuota 4.000 di 2025-2026 bersifat sementara. Nah, di LPDP menyatakan kuota akan ditingkatkan kembali mulai tahun 2027. Yang artinya, dosen perlu banget menyiapkan beberapa strategi, kayak pilih batch yang peluangnya lebih longgar, ambil topik riset yang mendukung prioritas nasional, tunjukkan kontribusi ke kampus dan negara, dan siapkan proposal riset yang aplikatif. Nah, selain beasiswa kuliah, LPDP dan mitra riset juga ngasih dukungan pendanaan disertasi, termasuk laboratorium, prototipe, dan kolaborasi internasional. Untuk rekan dosen, kombinasi plus dana riset ini bisa juga mempercepat publikasi Q1 sampai Q4, keluaran inovasi, paten, dan juga tentu jenjang fungsional. Terus untuk fokus LPDP 2026 nih berlaku untuk kampus dalam negeri juga. Gimana peluang dosen yang pingin S3 di Indonesia?
Indonesia. Fokus dalam negeri dan penguatan riset untuk dosen. Oke, rekan dosen banyak yang mikir pasti soal LPDP cuman buat studi luar negeri aja. Iya, walaupun bakal tetap banyak yang milih luar negeri, nggak munafik ya. Padahal dalam negeri justru lagi naik daun juga nih. LPDP 2026 menegaskan satu hal penting, baik kampus dalam negeri atau luar negeri, hanya program dengan kekuatan riset dan rekam jejak akademik yang bakal diutamakan, terutama di bidang STEM dan disiplin strategis. Pastinya buat rekan dosen ini jadi ngebuka peluang besar. Gimana nggak coba? Kita breakdown ini aja deh kalau nggak percaya. S3 dalam negeri di PTN atau PTS unggulan. Selama kampus rekan dosen itu punya laboratorium kuat, kelompok riset aktif, publikasi konsisten, jejaring internasional, nah ini tuh bisa jadi peluang buat ngedapetin LPDP tetap tinggi. Penguatan komponen riset disertasi. LPDP sendiri ngetuntut riset yang relevan, aplikatif, dan pastinya mendukung inovasi kampus dan daerah. Jadi, dana riset internal kampus plus hibah LPDP plus mitra kolaborasi jadi paket lengkap buat percepatan karir dosen. Dampak langsung ke kenaikan jabatan fungsional. Nah, ini dengan riset yang kuat, dosen lebih mudah mencapai publikasi terindeks, prototipe, atau paten, angka kredit BKD, dan pastinya kesejahteraan berbasis produktivitas ilmiah. Jadi, fokus LPDP bukan lagi sekedar kuliah, tapi menghasilkan riset yang berpengaruh. Kalau semua strategi ini dipahami dan didalami rekan dosen, LPDP bukan lagi beasiswa yang nakutin, tapi justru jadi peluang besar yang bisa buat rekan dosen rebut dengan tepat. LPDP 2026 ngebawa arah baru, lebih fokus, lebih strategis, dan lebih berpihak ke riset yang berdampak. Ya, walaupun kuota menurun, ya peluang nggak akan hilang ya asal kita siap. Kalau video ini bermanfaat, jangan lupa klik subscribe dan share ke rekan dosen lainnya. Like dan komen di bawah ini apa yang perlu kita klik lagi seputar karir dan akademik dosen. Sampai jumpa di video selanjutnya.